Sejumlah wilayah di tanah air bakal berpotensi dilanda cuaca ekstrim pada 12 hingga 18 Maret 2024. Untuk membahasnya kita langsung tergabung dengan Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat malam Pak Guswanto, Assalamualaikum. Selamat malam Mas Ranoff. Ya, Waalaikumsalam sehat selalu ya warahmatullahi Pak ya. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu. Pak Gus, bisa digambarkan wilayah mana saja yang mendapat perhatian? Jadi begini Mas Ranoff, Hmm. kalau kita melihat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang Hmm. terkadang disertai kilat dan angin kencang ya, ini periode 13 sampai 19 Maret, Hmm. itu terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, Hmm. Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, bagian selatan, dan Papua. Hmm. Namun yang lebih kita perhatikan untuk angin kencangnya itu lebih dominan di wilayah Jawa sampai dengan Bali, Nusa Tenggara ya. Hmm. Itu dengan kecepatan kira-kira 31 sampai 37 knot. Hmm. Kemudian untuk cuaca saat ini pun juga kita lihat di beberapa wilayah seperti di Jawa Tengah bagian utara itu juga masih mengalami hujan. Hmm. Di wilayah Kupang dan sekitarnya juga mengalami hujan. Kemudian kita juga melihat ada potensi hujan juga terjadi di Sumba ya. Hmm. Dan beberapa di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Demikian Mas Ranoff. Oh, baik, ini menarik ya. Sebelumnya kami dapat informasi hingga 18 Maret ada cuaca ekstrim yang akan melanda beberapa wilayah. Ini malah memperpanjang durasinya sampai tanggal 19 Maret begitu ya Pak Guswanto. Ya. Kalau Anda bisa gambarkan potensi abrasi pantai di wilayah mana saja ya Pak ya? Kalau untuk potensi abrasi pantai itu terjadi kira-kira kita sepanjang pantai yang memiliki tebing yang curam ya. Hmm. Artinya yang berpotensi terjadi yaitu di sekitar pantai selatan mulai dari Banten sampai dengan Bali, Nusa Tenggara ya. Itu Hmm. kemungkinan bisa terjadi abrasi sepanjang kita melihat bahwa di sana pantai yang curam dan ombaknya sudah tinggi, gelombangnya sudah cukup untuk membuat abrasi. Kira-kira demikian. Ini normal atau bagaimana? Di luar normal hal ini terjadi sehingga kalau kita lihat banyak sekali kejadian beberapa waktu terakhir Banten misalkan di Pandeglang ada cuaca yang buruk juga yang kencang melanda wilayah tersebut Pak Guswanto. Kalau kita lihat dari kejadian dan beberapa rata-rata beberapa tahun yang lalu Hmm. ataupun bulan-bulan yang sama, ini sepertinya tidak normal, Mas. Hmm. Jadi karena disebabkan adanya bibit siklon tropis 91S yang terpantau di Samudra Hindia sebelah selatan Jawa Timur yang memiliki kecepatan maksimum angin hingga 40 knot dan tekanan udara sampai 997 hektopascal ya, dengan potensi menjadi siklon tropis ya, 24 jam ke depan. Dan di samping itu juga kita Hmm. melihat ada low level jet ya, itu kira-kira lebih besar 25 knot di Samudra Hindia Barat, Jaya, Bengkulu hingga selatan Jawa Timur. Dan ini mampu membangkitkan, meningkatkan gelombang tinggi di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Baik, Demikian. artinya udara basah masih melanda langit di Indonesia begitu, sebagian wilayah di Indonesia begitu ya Pak Guswanto. Pak Guswanto, kemudian kalaulah dikatakan ada potensi cuaca ekstrim, bagaimana kemudian persiapan yang bisa dilakukan oleh warga dan juga pemerintah setempat? Baik, Hmm. ya untuk masyarakat setempat atau daerah terdampak, barangkali yang pertama kami berharap masyarakat memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak melaut ya di wilayah selatan Jawa hingga NTT, Hmm. khususnya untuk kapal-kapal tradisional. Hmm. Kemudian yang kedua, ya harapannya kita para kegiatan ataupun dari menjauh dari pesisir pantai, karena kita harus memperhatikan ada yang namanya rip current, di Hmm. mana rip current itu adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Arus baliknya lah kalau kita lebih ini. Ini perlu karena ini lebih kuat untuk menarik seseorang apabila di tepi pantai itu akan terbawa ke tengah. Kemudian kalau bisa daerah-daerah yang mengalami banjir pesisir Hmm. itu bisa membuat tanggul untuk menghalau gelombang tinggi di pesisir.
Demikian. Baik, dari BMKG sendiri sudah belum ya memberikan peringatan kepada otoritas tempat, otoritas terkait, ada wilayah yang berpotensi dilanda cuaca ekstrim. Kalaulah kita lihat beberapa bencana terakhir, seakan-akan memperlihatkan Pemdanya cuek terhadap peringatan dini, Pak Guswanto. Jadi terkait untuk peringatan ini Hmm. atau yang diberikan BMKG lakukan ini tidak sepenuhnya Pemda cuek ya. Kita Hmm. melihat ya BMKG sudah memberikan peringatan dini ini sejak kira-kira beberapa kali kita update mulai dari tanggal 5 ya, Hmm. 5 Maret yang lalu. Kemudian kita update terus berjalan. BMKG juga sudah berkoordinasi, tentunya BMKG daerah berkoordinasi dengan PKSOP, Syah Bandar di pelabuhan-pelabuhan terkait untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat, baik itu lewat WhatsApp group mau Hmm. melalui media sosial lainnya. Kemudian juga BMKG juga meminta kepada Pemda untuk menggencarkan rilis yang dikeluarkan oleh BMKG. Sebagai contoh kita lihat ya di komunitas wilayah Nusa Tenggara Timur, Mhm. kita tanggal 13 malam itu BMKG daerah bersama BPBD itu meninjau ke lapangan seberapa tinggi gelombang yang terjadi di sana. Dan itu juga BPBD, BMKG dan berkolaborasi dengan kelompok nelayan angsa putih. Jadi untuk mengecek bagaimana tinggi gelombang yang terjadi dan itu bagaimana kita bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkannya. Kira-kira demikian Baik, Mas sudah Bambang. ada Jadi tidak mitigasi begitu sepenuhnya ya. cuek ya. Mhm. Tentunya Betul. peran masyarakat dibutuhkan juga, peduli terhadap lingkungan gitu ya, membuang sampah pada tempatnya. Pak Guswanto, kalau berbicara soal waspada cuaca ekstrim, gelombang tinggi, ini sampai kapan, akan diberlakukan waspadanya ini? Apakah Maret Baik, akhir atau April sudah kalau masuk musim kemarau? Mhm. baik, kalau kita melihat daripada dinamika atmosfer dan beberapa pembentukan konvergensi serta monsun barat, ya kita melihat kejadian cuaca ekstrim ini akan muncul kira-kira sampai akhir Maret. Mmm. Kemudian di April, Mei, awal Mei itu merupakan musim pancaroba ya. Nanti di bulan Mei, Juni itu biasanya akan memasuki musim kemarau. Mhm. Kita pernah belajar dari pengalaman beberapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu itu terjadi siklon tropis Seroja di mana terjadinya di tanggal 5 sampai 9 April. Ini perlu kita waspadai karena biasanya di saat musim pancaroba itu aktivitas daripada dinamika atmosfer itu cukup cukup signifikan. Mhm. Demikian. Baik, kemudian, apa yang perlu diwaspadai ke depan Pak Guswanto mengingat kalau kita himpun informasinya ini kan masih disebabkan oleh gelombang Kelvin, gelombang Rossby dan juga angin muson. Apa yang harus menjadi perhatian warga kemudian berikutnya? Yang perlu menjadi perhatian berikutnya adalah Mhm. bahwa kita sebenarnya masyarakat di Indonesia ini tidak akan terlepas daripada bencana hidrometeorologi, Mhm. di mana bencana hidrometeorologi sepanjang tahun akan mengintai wilayah kita. Kalau di musim penghujan, bencana hidrometeorologi yang muncul adalah banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang. Kemudian di masa pancaroba, angin kencang, kemudian hujan secara sporadis, kemudian hujan lebat termasuk angin kencang dan puting beliung. Nanti di masa kemarau kita biasanya juga ada bencana hidrometeorologi kering yaitu kebakaran hutan dan lahan. Nah, inilah yang harus kita pelajari bahwa masyarakat harus mengenali lingkungan tempat tinggalnya. Dengan mengenali lingkungan tempat tinggalnya dan mengenali bagaimana perilaku cuaca, Mmm. ini merupakan suatu usaha mitigasi yang sesungguhnya untuk menghindarkan dampak-dampak yang lebih signifikan atau merugikan bagi kita semua. Baik, Demikian Mas. terakhir, pemirsa Jakarta tentu juga ingin dan juga wilayah lainnya juga ingin tahu Pak, khususnya di Jakarta ya, bagaimana kemudian potensi angin kencang, kemudian potensi hujan deras di wilayah Jakarta dan sekitarnya? Terakhir. Ya, Mhm. kalau kita melihat potensi untuk di Jakarta sendiri, saat ini kita lihat Jakarta memang sedang mungkin hujan ringan sampai hujan lebat ya. Mmm. Kita melihat hingga beberapa ke depan bahwa Jakarta ini sehingga tanggal 16 itu masih mengalami hujan ringan hingga lebat. Kemudian angin kencang sendiri juga masih terjadi
namun biasanya kejadiannya itu menjelang sore hingga malam hari. Dan curah hujan pun biasanya terjadi saat ini kita identifikasi terjadi pada sore menjelang malam hari, bahkan nanti sampai di pagi hari. Mhm. Demikian. Baik, yang perlu yang diperhatikan adalah jaga kesehatan begitu ya Pak ya, karena masih musim pancaroba begitu ya, kadang hujan, kadang panas di wilayah Jabodetabek. Betul. Begitu Pak Guswanto ya, terima Iya. kasih untuk waktu Anda bersama kami di Prime News. Ada Terima Pak kasih Mas Guswanto, Rano. Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.